Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Ya, senang sekali kami berdua hadir menemani Anda. Ini hari Jumat, dan sudah 5:30, tidak berasa. Saya Yaya Ahmad. Dan saya Teddy Harun, sudah siap dengan beragam informasi dari media lokal, nasional, maupun media online. Iya, ini ada peraturan baru ini terkait dengan kepemilikan senpi atau senjata api ya. Ini menyusul juga tragedi tewasnya AKBP Pamuji di tangan anak buahnya sendiri karena ditembak. Ya, dilanjutkan dengan informasi mengenai logistik pemilu. Menurut KPU sudah tiba dan sudah dibagikan ke kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Iya, betul sekali. Sementara itu terkait dengan krisis di Ukraina, ini berita baru lagi. Ya. Rusia mengambil paksa 3 kapal perang milik Ukraina. Dilanjutkan dengan informasi mengenai 2.000 imigran gelap coba menyusup ke Italia. Iya, dan seperti biasa 2 buah berita ringan, salah satunya mengenai Milane Fernandez, salah satu penyanyi Indonesia yang nanti akan ikut bernyanyi ya di Piala Dunia 2014 di Brazil. Ini akan menjadi salah satu berita yang akan kita jadikan sebagai berita terakhir nanti selain berita olahraga pastinya ya. Berita olahraganya mengenai Bayern Munchen yang siap untuk menyegel kejuaraannya nanti. Iya, dan semuanya hanya untuk Anda di Tebar Kabar. Baik, untuk kepemilikan senjata api, memang untuk pemerintah sekarang sudah mulai mengatur untuk aturan-aturan dan undang-undang terkait kepemilikan senjata api. Iya, ini ternyata tidak hanya polisi saja, masyarakat umum seperti itu ya. Tapi terlebih untuk polisi memang ada peraturan yang sangat ketat kalau ingin memiliki senjata api dalam waktu lama seperti itu. Mereka harus dites secara psikologi juga karena kalau kita melihat sekarang ini banyak sekali kejadian tembak-menembak yang malah dilakukan oleh polisi seperti itu ya. Dan untuk informasinya ini dia. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mengatakan sistem kepemilikan senjata api bagi polisi harus diperketat, menyusul kasus ditembaknya AKBP Pamuji. Mereka merekomendasikan kepada pimpinan Polri adanya evaluasi dalam pemberian izin senjata api. Kedua, harus ada aturan khusus yang mengatur tentang penilaian kondisi kejiwaan dan keahlian menembak. Setiap 6 bulan harus ada tes kejiwaan. Artinya semua anggota Polri yang punya senjata api tetap dipantau psikologi dan kejiwaan pada saat-saat tertentu. Apakah normal atau tidak, depresi atau tidak. Dalam aturannya harus ada itu, tetapi kadang kala dibikin, kadang juga tidak. Kurang disiplin menjalankan aturan. Seperti diketahui, AKBP Pamuji tewas di kantor piket Kayanma Polda Metro Jaya pada malam Selasa kemarin dengan luka tembak di bagian kepala yang ternyata dilakukan oleh Brigadir Susanto, anggota Denma Polda Metro Jaya yang juga merupakan anak buah korban. Pelaku sendiri telah diamankan Profesi dan Pengamanan atau Propam Provos. Sejumlah laporan mengatakan pelaku sempat terlibat adu mulut sesaat sebelum kejadian. Kasus penyalahgunaan senjata api pernah beberapa kali terjadi di sejumlah daerah, namun tidak berarti harus didiamkan. Kompolnas memahami benar, memang sulit mengontrol agar semua anggota tertib. Dari unsur pimpinan Polri harus berusaha agar semua bisa melaksanakan tugas profesional. Ya, terkait pembunuhan banyaknya ya kejadian yang menjadi korban adalah polisi. Pembunuhan dengan senjata berapi yang menjadi korban adalah polisi ini memang menjadi salah satu kenapa undang-undang kepemilikan senjata api ini lebih diperketat. Betul sekali, sistem kepemilikan senjata api ya itu harus diperketat. Ini menurut dari Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas ya, setelah seperti yang tadi sempat bilang tadi menyinggung atau melihat beberapa kejadian yang melibatkan polisi dalam hal ini dan melibatkan juga senjata api. Kasus terakhir AKBP Pamuji itu tewas di tangan anak buahnya sendiri setelah mereka terlibat baku mulut ya. Ribut seperti itu. Dan memang kalau kita melihat masalah senjata api ini cukup pelik juga karena
tidak menjamin ternyata untuk polisi itu bisa ya untuk memanage ataupun mengontrol. Betul, emosi seperti itu kan. Polisi juga manusia kalau kita meminjam istilah Candil serius. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya, ini terkait KPU, persiapan KPU tahapan logistik yang katanya untuk sekarang ini untuk pendistribusian logistik pemilu legislatif nanti ini sudah didistribusikan ke semua kabupaten kota di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum KPU mengklaim seluruh logistik kebutuhan pemilu 2014 sudah sampai di semua kabupaten kota di seluruh Indonesia. Namun masih terdapat surat suara yang rusak dan harus diganti. Distribusi surat suara sudah 100% di kabupaten kota. Tinggal menunggu laporan dari daerah, ujar Kepala Biro Logistik KPU Boradi di Gedung KPU Jakarta Pusat Kamis 20 Maret 2014 malam. Dia mengatakan baru 20% dari 497 kabupaten kota yang sudah menyampaikan laporan penerimaan logistik, yaitu surat suara dan tinta sidik jari. Sisanya masih dalam proses penyortiran di KPU kabupaten kota untuk memisahkan surat suara dan memastikan surat suara yang diterima sesuai dengan yang dipesan KPU. Boradi menjelaskan berdasarkan laporan itu terdapat beberapa kerusakan dan kekurangan surat suara. Hanya dia tidak menyebutkan detailnya. Ada yang 10.000 lembar, ada yang cuma 1.000 lembar. Untuk mengganti kerusakan itu, KPU meminta perusahaan percetakan untuk mencetak kembali sesuai kekurangan. Sebelum dikirim, surat suara pengganti KPU akan memastikan bahwa surat suara benar-benar rusak. Dari sebanyak 497 kabupaten kota di Indonesia, baru 20% dari mereka dari KPU setempat yang melaporkan adanya kerusakan surat suara. Iya, sejauh ini memang sudah 100% ya yang terdistribusi di kota kabupaten di seluruh Indonesia. Logistik atau untuk menjelang pemilu nanti berupa surat suara dan juga tinta sidik. Terus untuk mengantisipasi kerusakan sendiri, KPU juga sudah melaporkan adanya surat suara yang rusak, namun untuk jumlah surat suara yang rusak tahun ini dipastikan untuk percetakan dan semuanya ini lebih bagus kualitasnya daripada pemilu-pemilu tahun lalu. Iya, itu ada berapa yang rusak itu sudah dilaporkan? Baru 20% dari kabupaten kota yang melaporkan dari sejumlah 497 kabupaten kota di Indonesia. Jadi masih 80% yang belum melaporkan adanya kerusakan itu. Ya, untuk Kota Pekalongan sendiri sejauh ini lancar-lancar saja Kalau tadi ya? Untuk Kota Pekalongan sudah ya, jadi udah lancar. Ada yang masih terkendala yaitu di Kabupaten Pekalongan, mereka baru menyelesaikan proses pelipatan kertas suara pada hari ini. Baik, itu tadi berita dari nasional ya. Dan untuk Anda yang ingin mengetahui kelanjutan mengenai Rusia yang katanya merebut paksa 3 kapal perang Ukraina, seperti apa? Lalu juga dilanjutkan dengan informasi mengenai ribuan imigran gelap yang diketemukan menyusup ke Italia. Yap, dan pastinya hanya untuk Anda di Tebar Kabar.